Jadi talent scouting ini berkeliaran di Indonesia sekarang nih. Ngelihat dari Afrika seperti apa, dari Spanyol, Brasil seperti apa, Amerika Latin, Eropa. Indonesia pasti kepantau juga. Jadi membuat event U17 rame itu penting sekali buat Indonesia, bukan buat PSSI, bukan buat Erick Thohir, tapi buat Indonesia, sepak bola Indonesia secara overall. Mau siapapun nanti ketuanya, nggak penting. Lu nasionalis nggak? Kalau lu nasionalis, lu dukung ini U17. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi di Seruput Kopi. Kali ini bersama saya Ahmad Sahal dan saya Iwan Chan. Ya, kita mau ngobrolin tentang U17. Makanya kita ngundang Coach Justin. Selamat datang ke Cokro TV. Terima kasih. Coach. Nah, Coach, kemarin kan saya nonton konten Anda yang terakhir ya di kanal Coach Justin ya, kanal YouTube tentang judulnya itu U17 tim terbang tinggi. Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak itu? Bisa. Mau jelasan dari mana dulu nih? Dari letak pentingnya U17 itu sendiri ya. U17. Kenapa itu penting? Kenapa kita harus peduli gitu dengan U17? Ya gini, kalau kita bicara di negara yang sudah maju sepak bolanya, U17 nggak dianggap. They don't even know ada Piala Dunia apa. Tapi kita bicara di negara di mana sepak bolanya lagi berkembang, tidak punya kompetisi untuk usia muda, tidak memiliki timnas U17, mendadak 4 bulan yang lalu disulap untuk mulai seleksi. Mulai dari situ. Artinya, untuk menjudge sebuah tim, kalau orang yang sering nonton saya dibilang, oh double standard apa enggak. Saya judge tim besar, Man City, MU, Liverpool, Arsenal, beda dengan kalau saya judge Fulham atau Stoke City atau apa. Karena kemampuan atau kualitas pemainnya berbeda. Sekarang pun juga, sebagai mantan pelatih, saya tahu betapa sulitnya. Karena saya mulai 2004, waktu itu nggak ada liga juga. 2005 event pertama Piala Asia. Ini langsung Piala Dunia. Nggak ada kompetisi, nothing dilempar juga pemain-pemain naturalisasi segala. Kalau nggak salah gue pernah dengar angkanya 400 orang seleksi. Udah gila itu 400 orang. 4 bulan itu berarti setelah U20 dibatalkan ya, Coach? Ya, setelah kita ditunjuk sebagai tuan rumah U17. Oh, langsung kerja cepat lah, gerak cepat lah. Jadi gue kasihan sama Bima Sakti. Gue bilang, apapun hasilnya, Bima nggak boleh disalahin. Dia hanya memberikan yang terbaik, oke? Jangan gue yang nggak tahu pemainnya. Kan gue interaksi dengan penonton lewat Twitter kan. Mereka nggak tahu juga. Mereka cuma nomor 12, nomor 18, nomor 4. Jadi penonton pun nggak tahu. Apalagi gue yang nggak pernah nonton Liga Indonesia. Jadi ekspektasi gue is very low. Apapun hasilnya fair ya, gue pikir kita akan dibantai. Ekuador sejelek-jeleknya punya sejarah sepak bola yang cukup steady. Mereka punya pembinaan bagus, jadi bukan mereka nggak menyulap sebuah tim menjadi itu. Beda sama kita. Dan posturnya pasti begini dong, Amerika Latin. Wah, gue pikir kita dibantai nih. Apalagi 6 menit pertama, aduh ampun ada. Sampai gue tweet, adik-adik sabar, fokus saja ke passing. Karena kalau kita salah passing, kan bola dipegang lawan, kan diserang terus. Hanya murni the simple thing, passing jarak 5 meter, nggak nyampe. Kita sebagai penonton kan, sebagai fans timnas Indonesia kan worried. Waduh, mau kemana ini tim? Tapi, percaya atau tidak, pemain ini nggak panik. Terutama kaptennya yang di belakang. Itu di press, dia nggak panik. Dan yang lain itu nggak panik. Akhirnya mereka pelan-pelan, menit ke-7, 8, 10, 15, bisa ngimbangin. Dan nggak selalu long ball, bola-bola bawah, dapat berapa peluang. Nah ini gue luar biasa, ini jauh di atas ekspektasi gue. Bahwa Bima bisa membuat tim ini di luar skor ya, menang atau kalah, membuat tim ini mengerti bermain dengan visi,
bermain dengan sepak bola modern berdasarkan teknik dasar yang benar, menyingkirkan ego, pasti ada 1-2 pemain kayak yang nomor 10 itu, playmakernya. Gue bilang dia ini punya visi, punya itu. Tapi malasnya minta ampun. Yeah. Tapi mungkin kepanasan. Ya kan? Gue lahir di Surabaya, gue punya banyak keluarga Surabaya. Gue tahu betapa bangkainya panasnya di Surabaya itu. Jauh lebih panas dari sini. Ngelihatnya aja udah kepanasan, apalagi mereka bermain. Dan kelihatan di menit 60-an lah, 60-70 stamina drop. Di pihak Ekuadornya masih kuat? Masih kuat. Mungkin mereka sudah biasa berkompetisi, kita kan enggak. Kita hanya, ya itulah apa namanya, gue selalu kritik, bahkan gue udah sampaikan ke Erick Thohir secara pribadi pada saat meeting, kita butuh pembinaan yang jangka panjang. Gue selalu bandingin, kalau orang bikin pondasi untuk hotel, kita mau bikin rumah aja bisa. Bikin apartemen bisa, bikin hotel bisa. Tapi kalau pondasi kita rumah, kita nggak bisa bikin apartemen, nggak bisa bikin hotel, hanya rumah saja. Makanya pondasi itu harus diperkuat. Sepak bola itu sama kayak perusahaan atau olahraga lainnya, itu bottom up policy, bukan top down. Sementara di Indonesia karena ketuanya hanya memimpin 4 tahun atau maksimal 2 kali 4 tahun, prestasi, menang. Yang dipedulikan hanya menang aja ya. Papan atas. Itu gue juga sampaikan. Tapi gue di Indonesia itu tinggal 24 tahun. Tahun 99 gue ke Indonesia. Di usia 56, karena gue 20 tahun tinggal di Belanda. Jadi ini pertama kali gue agak optimis dengan ketua PSSI. Pertama kali, bukan karena gue kenal Erick Thohir, enggak. What he did itu luar biasa, yang orang tidak lihat. Harusnya kita melarang Israel masuk dengan U20, harusnya kita disanksi. Apa yang terjadi? Kita malah ditunjuk U17. Itu murni lobbynya Erick Thohir. Benar-benar murni lobbynya Erick Thohir. Dan untungnya waktu itu tuan rumah yang tadinya ditunjuk mundur ya. Tapi ini mungkin karena emang Erick Thohir pernah jadi main di ownernya Inter Milan. Iya. Dan dia kan juga pernah punya DC United dan lain-lain. Nah, itu dia memanfaatkan networknya. Nah, tapi gini, coach, kalau dilihat di tweet ya, itu kan namanya tweet apa sih sekarang sih? X ya. Di X. Enggak, masih kagok saya nyebut X. Itu kan banyak yang nyinyir atau apa, ini penontonnya dikit katanya. Jadi kayak U17 ini kayak ngapain Indonesia take seriously gitu loh, U17. Negara lain juga nggak nganggap itu serius gitu. Gimana menurut coach? Enggak, itu ya dan tidak. Gini, gue pernah mengikuti berapa kali lah, mengikuti nggak selalu hadir. Itu Piala Dunia yang U20, Karena timnas Belanda kan sering main, gue ngikutin. Itu penonton juga dikit. Di mana-mana penonton dikit kalau bukan tuan rumah yang main. Bahkan gue pernah ikut nonton Piala Dunia futsal di Thailand. Itu kalau bukan Thailand yang main, sepi. Gue sebagai mantan pelatih berkali-kali, puluhan kali ke semua negara, AFF, Piala Asia, Asian Indoor Games dari Dubai, Taiwan. Gue udah kemana-mana lah di Asia. Kalau nggak ketemu tuan rumah, sepi yang nonton. Jadi ini fenomena bukan hanya di Indonesia. Itu di luar negeri seperti itu. Sama aja. Jadi nggak ada masalah. Bukan ukuran itu ya untuk menilai sukses atau enggak. Betul. Gitu ya. Yang penting adalah di hitam di atas putih, Indonesia pernah menyelenggarakan Piala Dunia under 17. Kalau organisasi ini benar, dilakukan dengan benar, penontonnya punya etika, nggak bikin rusuh dan lain-lain, ini sebuah plus point untuk FIFA. Next kita ikut ngebit U20, U23. Kenapa enggak? Indonesia sudah pernah kok. CV-nya bagus, kita tunjuk. Siapa tahu ke depannya Piala Dunia Senior. You never know. Nah, itu kalau misalnya kembali ke soal jumlah penonton, kan saya baca juga ada komen dari siapa ya, Zen RS atau apa kalau nggak salah. Dia bilang, loh dibanding dengan Brasil yang menjadi tuan rumah U17 tahun lalu, justru Indonesia ini besar banget katanya, 80.000 dalam 2 hari. Itu dibanding Brasil yang sekali event itu cuma berapa ribu gitu. Jadi artinya
penonton besar dan kecil itu juga relatif gitu. Relatif. Relatif. Brasil itu kan sepak bolanya sudah, budaya sepak bolanya, infrastrukturnya itu ekosistemnya kan udah fix, udah steady ya. Maka dari itu mereka dengan UU ini nggak begitu peduli. Kalau kita kan nggak, kita kan masih ya antah berantah. Jadi kalau ada event internasional yang besar, ya kita dukung. Maka gua harap sih lebih banyak yang nonton, karena bocah-bocah itu bisa main loh. Itu timnas Spanyol 8 pemain Barcelona, Inggris 2 pemain Arsenal. Dalam arti pemain yang walaupun U17 yang bisa bermain. Ya. I mean pemain kayak Ansu Fati, Xavi, Pedri kan umur 16-17 sudah main di tim inti. Jadi jangan diremehkan juga U17. Kalau kita diberi kesempatan untuk nonton, entah itu di stadion, entah TV, lebih bagus ke stadion. Tapi kalau di TV, ya silakan nonton tim kayak Brasil, Spanyol, Inggris, tim yang bagus-bagus. Kita bisa belajar, bisa ngelihat ini siapa yang bisa jadi bintang ke depannya. Mulainya kan dari usia segini. U17 ini kan baru kan dibentuk ya Coach ya? Iya. Baru berapa bulan sih? Sampai 4 bulan. 4 bulanan ya? Iya. Itu tuh ada, kalau menurut pandangan Coach itu, ada nggak sih orang-orang U17 ini bakal dilirik ke senior jadi klub dan sebagainya, nggak semata-mata karena masih bocah nih, masih belum punya pengalaman. Peluang itu ada. Nah ya peluangnya itu Ya, tuh tergantung pemainnya sendiri. Orang kita tuh kan berpikir, oh ya kalau anak gue cetak 7 gol atau 5 gol dalam turnamen main bagus pasti dipilih klub luar negeri. Salah. Klub luar itu nggak ngelihat hanya dari skill, ngelihat decision making, melihat visinya. Jadi parameter bola di Indonesia sama di luar negeri itu beda. Kita tahu menang main bagus, enggak. Menang belum tentu main bagus, kalah belum tentu main jelek. Iya. Makanya gue selalu bilang, pisahkan antara hasil dan permainan. Asal mula Just Talk YouTube itu kan tujuan gue untuk mengedukasi. Gue 14 tahun di TV itu nggak dapat kesempatan untuk menjelaskan. Karena iklan. Akhirnya gue bikin, I try to educate. Just Talk Media sekarang 4 tahun. Ya sampai detik ini gue masih mengedukasi. Bahwa sepak bola itu terlalu indah kalau hanya dilihat dari sisi skor. Benar. Contoh match kemarin City lawan Chelsea, kurang dahsyat apa itu match. Iya kan? Nah itu gue coba mengedukasi para penonton bola. Soalnya kan ada beberapa yang dari junior nih main, ntar tiba-tiba udah masuk ke U20 atau U23 mainnya jadi agak letoy, bukannya. Sering. Itu kan jadi buat kita, lu bagus dari kecil bagus banget, ketika udah masuk tim senior jadi jelek banget jadi mainnya gitu loh. Let me tell you something. Hal kayak gitu terjadi di luar negeri juga. Jadi di luar, gue pernah kenalan dengan kapten timnas U17, timnas Belanda. Nggak lepas ke senior, nggak lolos. Contoh, Rafael Maitimo. Dulu waktu youth main sama Van Persie. Sergio Van Dijk pernah perkuat timnas kita. Dulu youth main sama Arjen Robben. Nggak usah jauh-jauh lah. Si yang di Persib itu siapa? Essien. Bukan naturalisasi juga. Orang kita yang pernah main di Ajax. Nainggolan. Bukan. Nainggolan nggak main ngawur. Yang Roma. sekarang. Aduh siapa ya, lupa gue. Ya, lo si Wan. Bukan Klopp. Bukan. Iya Ezra Walian. Teman dekatnya Van de Beek di Ajax. Di Ajax Youth dia main U23. Sekarang di mana Ezra? Timnas aja nggak masuk. Iya Jadi sih. bukan berarti kalau fenomena youth bagus bisa lolos ke timnas senior. Karena di luar negeri pun sama. Persaingan ketat. Dari 100 pemain youth-nya Ajax yang lolos ke tim utama cuma 1. Average. Tapi di negara-negara yang misalnya kayak Belanda atau Brasil atau negara-negara yang sepak bolanya mapan, usia 17 itu seberapa penting bagi seberapa diperhatikan gitu loh? Sangat. Kalau di negara mapan itu dari U10, U12, SSB udah U6. Iya. SSB. Gue di Belanda main di SSB. Waktu itu gue ke Belanda tahun 79 umur 12. Teman-teman gue ada berapa macam 12 too old, ketuaan. Mereka rekrutnya dari 6, 7, 8 tahun.
udah masuk ke pro sebagai youth Ya, ya. ya. Jadi kalau 17 bagus udah main di senior itu. Ya lihat aja sekarang Xavi itu pemain Barca Giu yang 2 minggu yang lalu cetak gol untuk Barca senior main di sini di Indonesia. Di Spanyol. Kemarin cetak gol lagi tuh. Lawan siapa? Senegal atau apalah. Mali atau apa. Nah, terus ini Coach, saya mau kembali ke soal pertandingan U17 yang kemarin ya. Ya. Ekuador yang Anda komentari di kanal Coach sendiri ya. Kan ternyata ekspektasi Coach ini di luar ekspektasi lah. Ini betul-betul wah, ternyata wow juga gitu kan. Ternyata kita bisa bermain bola. Nah, terus masalah mereka ternyata stamina karena panas banget. Iya. Nah, tapi kan ini stamina ini akan menjadi masalah terus kan? Kan ini panasnya masih lama sampai akhir kompetisi. Betul. Gimana itu, Coach? Gini ya. Dan itu soal Jerman itu loh. Ya, untuk pemain Indonesia, asli Indonesia, itu mungkin adaptasinya cepat. Yang jadi masalah ada pemain yang kita ambil dari luar. Yang bermain. Itu pasti ya kayak nomor 10 itu. Terus nomor back kanannya, terus winger kanannya itu kayaknya dari luar juga. Itu yang ada main di Sao Paulo atau apa. Ini ada faktor grogi juga. Kalau kita tegang, main di pertandingan, kita akan lebih cepat lelah. Nah, stamina ini nggak bisa diangkat dalam 1, 2, 3, 4 minggu. Ini butuh bulan. Ya. Jadi, pemain itu harus lebih smart untuk membagikan energinya. Contoh, jangan terlalu banyak dribbling, positioning harus tahu kapan. Ini dibantu dengan visi. Dan it's not bad. Tapi match pertama itu selalu susah untuk semua tim. Waktu gue ngelatih pun demikian. Match pertama susah. Sekarang hari Senin, nanti malam, Senin malam ketemu Panama. Yang salah satu gue perhatikan ya itu. Bisa nggak ini pemain membagi fisiknya selama 90 menit? Kalau kemarin menit 60-70 keteteran, bisa nggak sampai menit 70-80? Atau kalau bisa 90? Itu kan masa pembagian itu energi. Dan mereka sebagian mungkin kurang biasa, belum paham. Nah itu tugas pelatih untuk lebih menjelaskan lagi. It's about decision making. Soalnya kan di Coach Justin juga mempertanyakan kok mereka malah latihannya sebelumnya di Jerman gitu ya. Iya, itu gue juga baru dengar dari teman gue, dia bilang, gila mereka bawa pulang baru aja berapa yang lalu dari hah? Di Jerman? Iya, katanya sebulan ke situ. Lah, gue baru pulang dari Eropa. Di sana kan lagi dingin. Iya, musim gugur 10 derajat lah, 10-12 derajat. Terus ngapain di Jerman? Gue nggak ngerti juga tujuannya apa. Justru gue bilang, harusnya mereka ini latihan di Qatar atau di Saudi, ya kan? Yang lebih panas untuk membiasakan. Tapi gue nggak tahu, mungkin ketemu tim-tim Eropa, ketemu tim-tim luar yang fisiknya lebih besar, lebih kuat. Mungkin dari situ ngelihatnya. Jadi gue berpikir positif aja. Karena kalau ketemu Ekuador kan fisiknya lebih bagus. Dan ya kalau dari sisi itu ya bisa diterima lah. Latihan di Jerman, ketemu tim-tim Jerman yang fisiknya lebih gede. Kita responsnya seperti apa. Tapi untuk bermain di turnamen yang 36-37 derajat, latihan di 10 derajat ya nggak make sense. Cuman ya kita berpikir positif aja. Pasti ada hal positif yang bisa diambil dari anak-anak. Memang pertanyaannya karena kalau memang masalah utamanya itu soal panas ya, yang panas banget gitu. Seberapa jauh bisa kemudian beradaptasi gitu. Karena kan ini kan hal yang di luar kontrol mereka kan gitu. Soal yang sifatnya eksternal gitu. Ada yang protes juga kan? Bukan protes, komplain. Gila panasnya edan-edanan itu. Pemain kita yang kemarin main, gue lupa siapa, tapi ada yang protes atau komplain ke bokapnya atau apa. Tapi mau panas banget sih. Di Jakarta aja panas, apalagi Surabaya. Mungkin stadionnya nggak bisa kayak yang di Qatar kemarin ya. Nggak mungkin. Dibikin dingin gitu loh. Nggak mungkin. Kan terbuka semua. Kalau Qatar kan bisa ditutup. But that's okay. Dengan segala kekurangan, kita sudah menunjukkan bahwa we can play. Itu udah penting. Kalaupun nanti kalah lawan Panama, I can accept that. Asal
kalian berusaha untuk bermain seperti yang kalian tunjukkan di babak pertama lawan Ekuador, itu bisa ditarik lagi. Kan konsistensi itu yang kita lihat. Pengalaman pertama, gue rasa nggak ada yang protes kalau seandainya kita kalah, seandainya. Ya. Gitu. Kalau ini saya mau kembali ke soal pertanyaan pertama tadi, Coach, soal letak pentingnya bagi sepak bola Indonesia lah ya. Ya. Jadi kan kemarin kita rame-rame soal U20 kan, kekecewaan dan pokoknya soal Israel dan lain-lain. Kemudian ini kayak Israel nggak ikut. Ya, ini Israel nggak ikut tapi akhirnya boleh kan U17. Nah, seberapa optimistis Coach Justin bahwa ini bisa secara signifikan itu memboost sistem atau suasana sepak bola Indonesia? Oke. Kalau dibandingkan U20, Piala Dunia U20, pamornya pasti lebih turun. Nggak sedahsyat U20. Karena U20 lebih banyak pemain senior yang kita kenal yang bermain di klub. Satu, oke. Tapi banyak hal yang positif yang kita bisa dapat. Oke. Artinya kalau anak-anak muda, rakyat Indonesia yang menonton kakaknya bermain di lapangan, bawa tim Garuda bermain di Piala Dunia, mereka pasti termotivasi. Jadi untuk olahraga sepak bola di Indonesia itu sebuah mood booster yang luar biasa. Satu. Kedua, kita mempromosikan budaya kita, wisata kita, makan. Untuk orang-orang yang tidak pernah tahu Indonesia, ya you kan lama di Amerika. Coba tanya to average American. Where do you come from Indonesia? Where is it Indonesia? Mereka taunya Bali. Ya, mereka taunya Bali. Dan Bali itu di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Dan rata-rata nggak kenal. Kalau di Belanda semua tahu Indonesia, Spanyol. Tapi kalau kita ke Albania, Slovenia, belum tentu orang juga tahu Indonesia. Jadi kita bisa bawa nama Indonesia. Indonesia ini begini loh, ada. Ya, jadi sebagai promosi lah. Terus pasti ada di stadion-stadion yang sedikit penontonnya itu. Pasti banyak talent scouting. 1.000.000%. Karena industri sepak bola begitu dahsyat perkembangannya, sehingga harga pemain itu nggak kebayar lagi. Meroketnya itu luar biasa. Ya gara-gara Arab juga, gara-gara Todd Boehly dengan Chelsea. Mereka harus fokus ke pemain-pemain lebih muda yang masih murah. Jadi talent scouting ini berkeliaran di Indonesia sekarang nih. Ngelihat dari Afrika seperti apa, dari Spanyol, Brasil seperti apa, Amerika Latin, Eropa. Indonesia pasti kepantau juga. Siapa tahu nanti ada 1, 2, 3 pemain. Satu pemain udah luar biasa kalau bisa dapat kesempatan. Kalau tidak main di Eropa, mungkin main di Korea, mungkin main di Jepang. Itu kan udah perkembangan luar biasa. Jadi kalau dari segala faktor yang non-teknis, teknis, kita gabungkan, ini luar biasa dahsyatnya dampak positifnya untuk Indonesia. Maka dari itu gue bilang, I don't care skor berapa. Tapi gue lihat manfaatnya itu luar biasa untuk Indonesia. Lebih besar untuk kedepannya. Reputasi kita sebagai negara sepak bola yang baru saja nongol di permukaan dunia sepak bola. Sebagai host itu juga pengalaman pertama ya? Ya, pengalaman pertama. Udah pakai VAR pertama kali. Liga belum pakai, kita ini U17 sudah pakai VAR. Iya. Gitu. Jadi ini ya. Tapi kalau lihat dari exposure-nya kok agak, saya nggak tahu ya apakah tertutupi dengan kegaduhan soal pilpres ya. Kesan saya kok kayak kurang mengangkat euforianya atau antusiasme publik itu kayak nggak besar ya. Betul. Kenapa itu, Bro? Agak kurang ya, itu PSSI melakukan segalanya. Saya dapat kebagian juga untuk mempromokan U17. Bahkan saya diberi kesempatan untuk menginterview duta Piala Dunia U17 Raja Nainggolan sama cewek itu. Tapi jadwal sama gue nggak klop. Gue juga lumayan padat, jadi nggak jadi. Intinya adalah PSSI berusaha, tapi untuk membuat sebuah event berusaha ini kan nggak bisa ngandelin PSSI aja. Benar. Jadi dari semua kalangan masyarakat harus coba membantu. Dari yang pegang rights-nya video.com juga telah melakukan. Terus dari media-media itu juga harusnya lebih heboh.
Tapi feeling gue juga ada pengaruhnya ya Copras-Capres itu yang lagi ribut sehingga sebagian agak ketutup lah. Karena ya ya gue tetap sebutnya Twitter ya. Di Twitter itu kan banyak sekali beredar soal capres ini dan lain-lain. Nah, menutupi yang lain. Menutupi yang lain. Jadi harusnya sih kita fokus ke hal yang positif lah kalau gue bilang. Buat apa ribut yang ini masih Januari, masih banyak waktu. Dan ini kan sekarang di depan mata yang harus kita dukung. Karena inilah kalau orang bilang, lu nasionalis nggak? Kalau lu nasionalis, lu dukung ini U17. Bukan lu pilih capres siapa. Iya kan? Yeah. Tunjukkan nasionalis, dukung. Kalau bisa ke stadion, apapun match dan harganya nggak mahal-mahal amat kok. Nah itu ya soal nasionalisme dan bola. Kan dulu ada yang, kan dulu kalau kita rame-rame soal khilafah ya. Wah, tegakkan khilafah, nasionalisme itu harga nggak ada dalilnya apa. Tapi mereka kalau pas bola mereka dukung Indonesia juga gitu. Jadi nasionalisme ternyata tetap relevan gitu di bola. Nasionalisme itu kan tergantung masing-masing dan bentuknya apa ya. Tapi yang jelas gini, gue sebagai mantan pelatih timnas Indonesia 5 tahun, 2,5 tahun dirtek timnas Indonesia futsal, gue kan sering keluar negeri. Dan gue pengen menunjukkan ini Indonesia loh. Kita bawa hal, makanya gue larang pemain gue protes ke wasit, gue larang pemain gue berantem ribut, pemain gue nggak pernah dapat kartu merah. Karena gue pengen membawa aura yang positif terhadap Indonesia. Bukan hanya menang kalahnya aja. Nah, kalau kita cinta Indonesia, terutama di bidang gue sepak bola, ya kita harus mendukung. Whatever, mau dibantai, mau kalah 1000-0, tetap kita dukung. Karena kita bicara sepak bola bukan 1 match, 2 match, 3 match. Kita bicara long term yang harus kita bangun. Nah, Coach Justin, saya mau kembali ke soal U17 yang sekarang di Indonesia ini. Kan Coach Justin bilang bahwa Coach Justin itu buta terhadap kekuatan Indonesia. Bukan Indonesia aja, semua peserta. Nah, itu semua peserta. Nah, ini jadi gimana cara kita membaca peta kekuatan dan kelemahan U17 nih? Siapa yang paling kuat? Nggak perlu kita baca. Yang kita butuh pada saat kita menonton. Gini ya, saya ini kan nggak pernah nonton Liga 1. Pemainnya siapa? I don't know. Tapi saya sering memberikan komentar tentang timnas. Kenapa? Saya tonton apa yang saya lihat. Jadi saya nggak perlu tahu pemain ini atau gimana karakternya apa dan lain, karena itu akan terjadi subjektivitas, ya kan? Oh, menurut dia pemain Marek Klok bagus, ada bilang Marek Klok jelek dan lain. Gue nggak pernah nonton Marek Klok, tapi pada saat dia main yang gue tonton, di situ gue menilai. Gitu. Ya, tapi apakah misalnya peta kekuatan yang dikatakan aja di senior ya, misalnya Argentina, Jerman apa gitu sebagai raksasanya itu terrefleksi di U17 atau enggak? Tidak. Beda sama sekali. Beda sama sekali. Brasil kemarin kalah loh. Kena comeback lawan Iran ya. Beda. Artinya kejutan-kejutan akan kita pasti ada. Istilah itu bola itu bundar. Iya. Pasti ada kejutan. Makanya itu jangan ada netizen yang bilang, "Oh ya, gue udah tahu tim Inggris main kayak gimana." Bohong besar lah. Bohong besar, nggak ada yang tahu. Karena di sini nggak disiarin. Kalau orang U17 Inggris pernah main Piala Eropa, lu nonton nggak mungkin, nggak ada yang nyarin. Jadi bohong besar, untuk netizen pun nggak tahu. Gitu. Jadi kita enjoy aja. Kita enjoy the game, enjoy yang gue lihat. Bagus gue puji, jelek akan gue kritik, sesimpel itu. Cuman kritikan gue tidak terlalu keras karena gue tahu background-nya seperti apa. Nggak fair juga terhadap mereka. Ya seenggaknya dengan mereka bisa ngegolin kemarin lawan Ekuador kan? Ya, walaupun golnya agak jatuh dari langit, but that's okay. Itu kan mood booster juga. Benar, itu mood booster juga. Dan kita nggak kalah loh. Kita nggak kalah. Walaupun terseok-seok nahan, extra time 15 menit, kita tidak kalah. Itu kan sebuah pencapaian juga. Benar. Itu harus kita apresiasi. Makanya judul gue Timnas Terbang Tinggi. Terbang tinggi. Karena di luar ekspektasi mainnya, terutama di babak pertama. Nah, ini memang terlalu awal untuk melakukan penilaian ya. Tapi kalau menurut Coach Justin, bagaimana Anda menilai si Bima Sakti lah ya sebagai coach
Dan gimana sejauh ini? Luar biasa. Luar biasa. Dia harus melatih pemain yang nggak ada kompetisi, nggak ada apa-apa. Pemain hebat itu kan dari kompetisi. Ya. Kita bisa latihan hebat latihan, tapi pada saat berkompetisi di bawah tekanan, lain cerita. Gue dulu kalau lihat timnas gue latihan, wah berhasil kalah itu di latihan. Semua bola sampai tak-tak. Jago banget kayaknya ya. Jago banget kalau latihan. Pada saat pertandingan ditonton orang, mulai play-nya kelihatan. Mental down. Mental. Jadi yang dilakukan oleh Bima Sakti itu luar biasa. Mainnya itu keren loh. Benar-benar positioning yang sulit dalam sepak bola itu bukan cetak gol. Positioning. Itu visi. Decision making. Kapan kita harus passing, kapan kita harus dribbling, kapan kita harus cari dribbling kemana. Kalau kita harus passing, ada 3-4 pemain, teman kita passingnya ke dekat, ke tengah, atau ke yang jauh. Itu kan decision making. Atau kita tahan dulu, atau kita harus passing, kapan kita harus lari, transisi, pada saat transisi organisasinya seperti apa. Pada set kita dengan 4 pemain, kita kena lawannya menyerang dengan 6-7 pemain, organisasinya seperti apa. Itu kan visi. Dan itu tidak gampang untuk diajarkan. Dan gue bilang, Bima Sakti berhasil untuk melakukan itu. Karena parameternya simple. Did you enjoy the game or not? Gue enjoy. Pada saat gue enjoy, pasti ada hal yang positif. Kalau gue nggak enjoy, crossing, dikit-dikit long ball dari belakang, I don't enjoy it. Tapi bahwa gue enjoy, itu banyak hal yang positif. Dan itu nggak gampang dalam 4 bulan. Bahkan almost impossible. Bima Sakti bisa melakukan itu. Bahwa Bima Sakti, apakah dia bisa pegang timnas senior? Belum tentu juga. Parameternya bukan di situ. Di junior dia kuatkan di situ, cari jam terbang dulu. Mungkin, semoga kedepannya dia bisa pegang senior. Kalau tim U17 yang lain, kesebelasan lain, kenapa? Seberapa siap? Kan ke Indonesia disiapkan hanya 4 bulan. Pasti lebih siap. Loh, mereka itu nggak perlu persiapan karena mereka punya kompetisi. Oke. Di bawah U17 juga banyak kan mereka. Di kita nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka punya kompetisi sendiri untuk diambil. Oh ya, ini pemain-pemain bagus. Oke, kita latihan. Mereka setiap minggu udah bertahun-tahun bermain. Lah kita, ya paling ikut Tarkam sini, RW 9, Piala Kabupaten. Jadi memang betul-betul kayak ini, creatio ex nihilo. Iwan ada tanggapan, pertanyaan ke Coach Justin? Cukup itu aja. Coach Justin ada masukan terakhir? Mungkin ya, masukan buat U17. Masukan atau komentar? Gue sih berharap atau gue minta tolong lah bahwa kita dukung timnas kita. Kalau bisa ke stadion silakan ke stadion. Kalau nggak bisa ke stadion dengan apapun alasannya nonton lah. Kita dukung euforia sepak bola ini karena ini penting sekali buat Indonesia. Kalau seandainya stadion itu sering penuh, oke? FIFA kan pasti dapat data, pasti ada datanya. Pasti kedepannya kita akan diprioritaskan. Jadi membuat event U17 rame itu penting sekali buat Indonesia, bukan buat PSSI, bukan buat Erick Thohir, tapi buat Indonesia, sepak bola Indonesia secara overall. Mau siapapun nanti ketuanya, nggak penting. Yang penting kita sudah punya nama baik. Dan yang bisa membuat event ini meriah, ya penonton. Bukan pengurus, bukan sponsor, bukan TV, tapi penonton. Itu kalau dari stadion yang dipakai ya, kan Surabaya, Solo, Bandung, Surabaya, Bandung, Solo, sama JIS. Oke, itu potensi untuk mengundang penonton datang itu sebenarnya besar ya. Maksudnya bahwa mereka harusnya iya. Fans sepak bolanya itu pasti. Indonesia ini kan budaya sepak bolanya kental. Tidak sebagai pemain, tapi budaya menikmati olahraga sepak bola. Banyak penonton, main kayak gue sama dia main fun football, gitu, ya kan? Itu kan besar. Artinya unsur sepak bola itu kental sekali. Jadi kalau kita kebetulan lagi bermain di timnas untuk level Piala Dunia,
ya tolong didukung. Semua orang kan punya kontribusi dukungannya seperti apa. Tapi semoga kalian satu nggak anarkis, kedua dukung sebisa mungkin. Yeah. Jangan hanya menilai pun dari kalah menang. Sepak bola itu terlalu besar, terlalu indah, terlalu terlalu besar lah, terlalu hebat lah, untuk hanya dinilai dari menang kalah. Betul. Dan terlalu besar untuk direduksi menjadi soal politik atau apa gitu ya, Coach ya. Politik terlalu kecil. Iya. Ya kalau banyak sport atau banyak supporter yang nonton U17 sekarang kan seenggaknya jadi power buat mereka juga buat bisa menang lawan U17 yang lain ya gitu. Buat pemain juga lebih termotivasi kan kalau banyak yang nonton. Ya. Kalau di negara sendiri sepi ya mereka juga mungkin kayak ya tapi sebenarnya nggak sepi juga kan. Kalau ukurannya U17 yang lain. Cuman yang sepi itu kan match lain, bukan match Indonesia. Iya. Nah itu semoga kalian juga nonton juga. Oke, gitu. Terima kasih Coach Justin atas diskusinya. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di Seruput Kopi selanjutnya. Oh iya kita minum dulu, Coach. Dulu. Karena namanya seruput kan. Seruput, ya. Meskipun Coach minumnya teh. Seruput teh. Oke. Thank you guys. Thank you.